Selamat pagi anak-anak kami kelas 5. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, Pak Guru akan memberikan materi tik untuk hari ini. Nanti bisa dibuka bukunya halaman 20. Nah, pada bukunya kita belajar tentang Microsoft Excel. Lalu ini Pak Guru sudah buka Microsoft Excel. Ya, tentu anak-anak semua sudah paham bagaimana membuka Microsoft Excel. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari rumus-rumus untuk melakukan perhitungan pada Microsoft Excel. Ada penjumlahan, ada pengurangan, dan sebagainya. Nah, hari ini Pak Guru akan coba mempraktekkan membuat data pembelian barang seperti ada pada bukunya halaman 20. Nanti boleh anak-anak Pak Guru membuka bukunya halaman 20. Lalu yang memiliki komputer ataupun laptop di rumah boleh sambil diikuti, dipraktekkan membuat tabel seperti yang ada pada buku halaman 20. Yang tidak mempunyai laptop atau komputer, diperhatikan ya bagaimana membuat rumusnya atau menggunakan rumus matematika pada Microsoft Excel. Jadi perhatikan ya langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat tabel tersebut. Nah, yang pertama kita ketikkan judulnya itu data pembelian barang, data pembelian barang. Nah, di situ kita ikuti yang di buku ya, Smart Makmur. Nah, kita ketikkan berada di kolom A. Di kolom A baris 1. Nah, di sini A1 data pembelian barangnya di kolom A baris 1. Jadi di alamat selnya tertulis A1, kemudian tulisan PT Smart Makmurnya di kolom A baris yang kedua. Kemudian di baris yang ketiga masih di kolom A kita ketikkan di situ jenis barang. Kemudian di kolom B kita tulis harga. Di kolom C kita ketik jumlah. Di kolom D kita tulis harga beli. Kemudian di kolom E kita ketik diskon. Di kolom F kita ketik harga bersih. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana memformat tabelnya, melebarkan kolom ataupun mengecilkan. Nah, jenis barangnya sekarang masih tertutup tulisannya di sini karena kolomnya terlalu kecil. Nah, kolomnya kita besarkan. Caranya kita arahkan kursor ke garis kolomnya, ke garis atasnya ya, yang tertulis ABC-nya. Nah, kemudian kita klik kiri, kita tahan, kita geser untuk melebarkannya. Begitu juga dengan harga, kita lebarkan lagi supaya nanti harganya muat di dalam. Jumlahnya boleh dikecilkan atau tetap segitu. Harga belinya juga boleh kita lebarkan supaya nanti harganya muat. Diskonnya kita lebarkan, harga bersih kita lebarkan kolomnya. Nah, tulisannya kita tebalkan. Caranya kita blok, lalu kita pilih, kita klik icon bold. Nah, supaya tulisannya berada di tengah, ini kita blok ya. Kemudian kita pilih pada elemennya, pada grup elemennya kita pilih center. Begitu juga yang di atasnya kita pilih middle align. Nah, kemudian kita ketikkan di situ monitor, nama barangnya kita ketik monitor, kita enter, mouse, lalu speaker, kita ketikkan semua, CPU P4 seperti contoh yang di buku kita ketik ya, keyboard, lalu ada disket, ada hard disk, kemudian ada RAM, lalu ada mousepad. Nah, itu nama-nama barangnya. Kemudian harganya di situ pada buku 900.000 kita tulis ya, 900.000. Kemudian 40.000 kita ketikkan. Lalu 90.000. Kemudian yang CPU di situ 3 juta ya. Lalu keyboard di situ tertulis 40.000. Lalu disketnya 10.000 di situ ya. Kita ikuti aja dulu yang di buku. Nah, hanya sebagai contoh
kemudian kita ketik lagi 200.000, kemudian 200.000, lalu MOSFET 25.000. Nah, kemudian jumlahnya, maksudnya ini jumlah barang yang dibeli ini ya, 5, 5, kemudian 2, 5, 5, 12, 10, 10, kemudian 20. Nah, lalu ada di bawah tulisannya total. Kita tulis di sini nah sekarang masih di kolom A, baris ke-13. Nah, di situ kita ketikkan total. Total. Nah, kita tebalkan, kita bold, kita besarkan hurufnya pada font size-nya. Nanti sesuaikan besarnya, kira-kira sebesar itu cukup. Nah, lalu sekarang kita mau buat garisnya. Kita buat garisnya ya. Nah, di situ kita berikan garis. Nah, kita berikan garis semua saja. Kita berikan garis, kita blok semua sampai bersisi, harga bersih ya, sampai terblok semua, sampai totalnya ada terblok semua. Untuk membuat garisnya, pada grup fontnya ada di sini border. Kita klik bordernya, segitiga di situ, kemudian kita pilih all border. Nah, kita pilih all border sehingga garisnya kelihatan seperti itu. Nah, data barang dan PT Makmurnya kita tebalkan hurufnya, kita besarkan juga hurufnya. Nah, seperti itu cukup. Nah, perhatikan di buku, data barangnya itu selnya menyatu. Dan bagaimana menyatukan sel? Tentu anak-anak masih ingat, kita blok selnya, lalu kita pilih merge and center. Pada grup alignment kita klik merge and center. Nah, kemudian sama halnya juga dengan PT Smart Makmur, kita klik merge and center. Sudah paham ya sampai di situ? Kemudian, nah, jika mau dihilangkan garis yang di tengah antara data pembelian barang dan PT Makmurnya, mau dihilangkan garisnya, diklik. Nah, nanti dipilih no border pada pilihannya, lalu boleh diblok lagi, lalu dipilih outside border. Nah, jadi pilihannya outside border ya, yang untuk judulnya pilihannya outside border, jadi hanya garis pinggirnya yang berkotak ya. Nah, tulisannya boleh kita atur di tengah, jumlahnya kita buat di tengah, kita blok, lalu kita pilih center dan middle align. Nah, begitu juga dengan totalnya. Perhatikan di buku totalnya, tabelnya menyatu dengan sampai jumlah, yaitu ABC, kolom ABC pada baris 13 menyatu. Jadi kita satukan. Caranya kita blok. Untuk menyatukannya tadi apa kita gunakan? Kita gunakan ikon merge center ya. Kita gunakan ikon merge center. Nah, sesudah seperti ini, kita sekarang tinggal mencari berapa harga belinya. Nah, di situ ketentuannya ada. Harga beli adalah harga pembelian yang belum diberi diskon. Jadi belum dikasih diskon, yaitu jumlah barang yang dibeli dikali harga barang. Jadi untuk mencari harga beli, yaitu jumlah barang dikali harga barang. Berarti rumus yang kita gunakan adalah jumlah dikali harga. Berarti untuk monitor, harga belinya adalah 5 dikali 900.000. Nah, rumusnya bagaimana? Untuk rumus perkalian, nah, berarti kita gunakan pertama terlebih dahulu sama dengan boleh langsung kita klik selnya, sama dengan, kita klik selnya langsung, sesudah sama dengan kita klik, atau nanti boleh ditulis C4. Kenapa C4? Karena jumlah
5 di sini berada pada kolom C baris keempat. Nah, boleh ditulis C4 atau langsung diklik supaya langsung muncul alamat selnya. Kemudian C4 dikali. Nah, kalau kali menggunakan apa? Menggunakan tanda bintang, bukan tanda kali ya, menggunakan tanda bintang. Kemudian C4 kali harga. Harganya monitor 900.000, kita klik selnya yang 900.000 atau alamat selnya adalah B4 karena harganya ada di kolom B baris keempat, atau langsung kita klik B4. Nah, sesudah seperti ini langsung kita enter. Nah, sesudah kita enter langsung otomatis muncul harga belinya. Jadi langsung muncul harga belinya, yaitu di situ sekarang 4.500.000. Jadi langsung dijumlahkan. Begitu juga dengan harga barang yang lain. Jadi kita tulis selalu awal dengan sama dengan, kita ketikkan jumlah barangnya, kemudian kita buat tanda kali menggunakan bintang. Nah, biasa nanti tanda bintang itu ada pada angka 8 di keyboard ya, ada angka 8. Untuk menggunakannya ditekan tombol shift lalu ditekan angka 8-nya untuk menggunakan bintang itu ya. Lalu kita ketik harga barangnya, lalu kita enter. Sebenarnya ada juga cara cepatnya. Ya, cara cepatnya seperti ini. Kita klik yang sudah rumus yang sudah ada. Nah, ada di sini titik hitam. Nah, jika kita arahkan kursornya ke situ, nah berubah kursor kita menjadi tanda tambah hitam tuh ya. Nah, seperti ini. Lihat kalau di luar seperti ini ya. Kita arahkan ke titik hitam seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu kita klik kiri, tahan, kita tarik sampai mana rumusnya. Ini adalah cara cepatnya. Jadi maksudnya dia menggunakan rumus yang sama. Nah, perhatikan di sini C4 kali B4, perhatikan di sini ya. C4 kali B4, yang ini C5 kali B5, yang di bawah C6 kali B6. Nah, begitu selanjutnya. Itu cara cepatnya ya. Langsung cukup kita buat satu jika rumusnya sama. Ingat ya, jika rumusnya sama bisa digunakan seperti itu. Kalau berbeda tidak bisa ya. Rumusnya sama maksudnya seperti tadi adalah jumlah kali harga. Jadi ini jumlah kali harga sama ya. Jadi boleh langsung ditarik. Kemudian untuk diskon yaitu 10% dari harga beli suatu barang. Jadi diskonnya itu 10% dari harga belinya. Nah, itulah diskonnya. Jadi 10% dari harga beli. Kita mau mencari 10% dari harga-harganya. Caranya, rumusnya bagaimana? Kita tulis selalu dengan awal dengan sama dengan 10%. Nah, kita tulis seperti ini 10%. Nah, untuk menulis persennya di keyboard ada pada angka 5 di atas ya. Untuk menggunakannya ditekan shift lalu ditekan angka 5. 10% harga barang berarti 10% kali. Nah, kita gunakan kali harga barang. Lalu harga barangnya, selnya, alamat selnya kita klikkan. Nah, ini D di kolom D baris 4. Jadi kita klik di sini, kita ketik di sini D4 atau langsung kita klik selnya. Nah, sesudah itu kita tekan enter. Nah, jadi diskonnya adalah 450.000 das 10% dari harga belinya. Begitu juga dengan yang di bawah. Sama dengan kita tulis 10%. Kita tulis 10% ya kali. Kalinya menggunakan tanda bintang. Kali harga belinya. Harga belinya alamat selnya di sini D5. Boleh diketik juga ya D5. Kemudian enter. Atau jika tadi sama, karena rumusnya sama, kita klik, atau boleh yang mulai dari atas ataupun yang di bawah. Kita klik, lalu kita arahkan ke titik hitam. Ini ada titik hitam kecil di sini. Kalau anak-anak Pak Guru kelihatan, nanti jika dipraktekkan pasti kelihatan. Nah, kita arahkan ke situ kursornya, lalu kita klik kiri, kita tahan, tarik sampai ke bawah ya, sampai batas yang tadi.
Nah, itulah diskonnya. Kemudian harga belinya, nah kita sekarang mau mencari harga bersih ya, harga bersih. Kita mau mencari harga bersihnya. Caranya yaitu harga beli dikurang diskon. Ya, harga beli dikurang diskon. Maka rumusnya kita gunakan selalu diawali dengan tanda apa tadi? Tanda sama dengan. Tidak boleh lupa ya, sama dengannya dulu. Harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian harga bersih tadi, cara mendapatkan harga bersih, harga beli dikurang diskon. Berarti kita ketik harga belinya, kita klik. Nah, harganya diklik ya. Nah, kita klik. Dikurang, kita buat tanda kurang. Kita buat tanda kurang ya. Kemudian sesudah itu kita klik diskonnya. Nah, sesudah seperti itu, kita tekan tombol enter. Begitu selanjutnya. Ya, begitu juga selanjutnya. Kita tulis sama dengan, kita klik harga belinya. Dilihat ya, harga belinya jangan sampai salah yang di atas ataupun yang di bawah. Dilihat lurusnya ya. Kita klik, kita buat tanda kurang, kita klik diskonnya. Kemudian enter. Begitu selanjutnya. Sama dengan kita klik, kita buat tanda kurang, kita klik lagi. Atau boleh langsung menuliskan alamat selnya. Tapi supaya lebih cepat, diketik seperti ini saja. Atau lebih cepat lagi, kita klik, kita pada titik hitam di sebelah kanan, langsung kita tarik ke bawah karena menggunakan rumus yang sama. Nah, totalnya jika dijumlahkan masing-masing harga belinya berapa totalnya, diskonnya berapa, harga bersihnya berapa totalnya, rumusnya seperti ini. Sama dengan, nah, untuk penjumlahan boleh juga digunakan fungsi matematika. Nah, ini sudah pernah juga kita pelajari, ada di bukunya pada halaman 8 itu dan halaman 9 fungsi matematikanya ya. Nah, untuk penjumlahan karena ini semua mau kita jumlahkan ya. Kita tulis sama dengan, untuk penjumlahan apa fungsi matematika digunakan? Sum atau sum ini ya. Sama dengan, perhatikan selalu diawali dengan sama dengan, sum buka kurung, jangan lupa buka kurung. Ya, sama dengan sum buka kurung. Ingat ya. Lalu yang mana kita jumlahkan dari harga beli ini semua? Caranya bagaimana? Kita klik kiri tahan, jangan dilepas klik kirinya, ditahan. Tentu anak-anak sudah paham klik kiri tahannya. Kita blok semua. Nah, kita blok. Jadi dari D4 sampai D12. Nah, di sini tertulis D4.2 D12. Titik 2 itu menandakan sampai. Itu maksudnya kalau Microsoft Excel dari D4 sampai D12 dijumlahkan. Jadi sama dengan sum D4.2 D12. Boleh diketikkan seperti ini atau boleh dengan cara yang tadi sama dengan sum buka kurung, kita blok. Kemudian sesudah seperti ini kita tekan tombol enter. Nah, itulah jumlahnya. Ya. Sama juga yang di atas ini kita buat jumlahnya yaitu sama dengan yang di samping ini adalah kita mau hitung jumlahnya ya, sum buka kurung lalu kita blok. Kemudian kita enter. Nah, itulah jumlah diskonnya semua. Nah, di sini juga ya. Sama dengan sum, kita tulis buka kurung, kita blok, lalu kita enter. Nah, itulah rumus-rumus yang digunakan untuk membuat data pembelian barang seperti yang ada pada bukunya. Jadi, untuk perkalian digunakan tanda kali ini ya, seperti tanda bintang. Lalu untuk pengurangan tanda kurang. Ya, untuk diskon ini tadi ya ada persennya 10%, tanda kali. Untuk harga bersihnya ada pengurangan. Kemudian untuk mencari jumlah seluruhnya dia menggunakan rumus sum.
Nah, kemudian di situ jenis barang, harga, jumlah itu mempunyai ada warnanya itu selnya. Untuk memberikan warna seperti itu, kita blok selnya. Kita blok seperti ini. Lalu kita klik fill color-nya. Nah, itu untuk membuat warna selnya. Fill color-nya boleh dipilih nanti di situ warna yang diinginkan. Ya. Baik, paham ya anak-anak Pak Guru semua? Baiklah, sampai di sini penjelasan materi kita untuk hari ini. Nanti supaya rumus-rumusnya diingat, boleh dibuka kembali bukunya halaman 8, itu sudah pernah anak-anak catat ya. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini pelajaran TIK kita. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Dadah.